Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Strategik ingin menjelaskan terkait teori The Five Generic Competitive Strategies. Apa itu strategi bersaing? Yaitu strategi kompetitif berkaitan dengan rencana permainan manajemen untuk bersaing dengan sukses dan mendapatkan keunggulan kompetitif atas para pesaing. Mewakili upaya khusus perusahaan untuk memberikan nilai superior kepada pelanggan dengan menawarkan pertama, produk yang sama bagusnya dengan harga lebih rendah. Kedua, produk unggulan dengan fitur unik yang dianggap layak dibayar lebih atau diferensiasi. Ketiga, keseluruhan campuran harga, fitur, kualitas, layanan, dan atribut menarik lainnya yang menarik. Menciptakan nilai pelanggan area ini mewakili nilai yang diciptakan dalam setiap penjualan yang menguntungkan dan terdiri dari keuntungan bagi perusahaan dan surplus bagi pelanggan. Biaya untuk perusahaan area ini mewakili total biaya perusahaan dalam menyajikan produk atau layanan untuk dijual. Untuk menciptakan nilai baru, perusahaan harus menutupi biaya totalnya. Strategi biaya rendah. Perusahaan menawarkan rangkaian produk dan atau layanan yang lebih luas dengan harga yang relatif murah. Pertama, memiliki biaya yang lebih rendah daripada pesaing, namun belum tentu biaya yang benar-benar serendah mungkin. Kedua, termasuk fitur dan layanan yang dianggap penting oleh pembeli tetapi lebih sedikit. Ketiga, dilihat oleh konsumen sebagai menawarkan nilai yang setara atau yang lebih tinggi bahkan jika harga lebih rendah dari produk pesaing. Misalnya, great value versus produk bermerek. Bagaimana cara kerja strategi biaya rendah? Ada dua opsi. Untuk opsi yang pertama, menggunakan keunggulan biaya yang lebih rendah untuk menurunkan harga pesaing dan menarik pembeli yang sensitif terhadap harga. Margin laba yang lebih rendah daripada pesaing berarti perusahaan harus menjual dalam jumlah besar. Untuk opsi yang kedua, mempertahankan harga saat ini dan pangsa pasar saat ini dan menggunakan keunggulan biaya rendah untuk menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi. Margin keuntungan yang lebih tinggi berarti bahwa perusahaan dapat menjual lebih sedikit dari pesaing dan menghasilkan lebih banyak. Kemudian, bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi biaya rendah? Caranya adalah dengan melakukan aktivitas rantai nilai yang penting dengan lebih hemat biaya daripada pesaing. Yang kedua, merubah keseluruhan rantai nilai perusahaan untuk menghilangkan atau memotong beberapa aktivitas penghasil biaya. Dan yang ketiga, menghilangkan aktivitas non-biaya penting. Lalu, kapan strategi biaya rendah bekerja paling baik? Persaingan harga di antara penjual saingan sangat ketat. Produk dari penjual saingan pada dasarnya identik dan tersedia dari beberapa penjual. Ada beberapa cara untuk mencapai diferensiasi produk yang bernilai bagi pembeli. Pembeli dikenai biaya rendah dalam mengalihkan pembelian mereka dari satu penjual ke penjual lainnya. Sebagian besar penjualan industri dilakukan kepada beberapa pembeli dalam jumlah yang besar. Industri pendatang baru menggunakan harga perkenalan yang rendah untuk menarik pembeli dan membangun basis pelanggan. Strategi diferensiasi. Perusahaan menawarkan rangkaian produk dan atau layanan yang lebih luas, yang unik dari yang lain. Berguna ketika kebutuhan dan preferensi pembeli terlalu beragam untuk dipenuhi sepenuhnya oleh produk atau layanan standar, melibatkan penggabungan fitur pembeda yang menyebabkan pembeli memilih merek satu perusahaan, produk, atau layanan melebihi para pesaingnya. Tidak memerlukan pengeluaran lebih untuk mencapai diferensiasi daripada harga premium yang bersedia dibayar pelanggan untuk semua ekstrak pembeda. Selanjutnya, bagaimana strategi diferensiasi menciptakan nilai? Yang pertama, mencakup atribut, produk, dan fitur pengguna yang menurunkan biaya pembeli. Yang kedua, menggabungkan fitur nyata yang meningkatkan kinerja produk.
Dan yang ketiga, menggabungkan fitur tidak berwujud yang meningkatkan kepuasan pembeli dengan cara non-ekonomis. Kapan strategi diferensiasi bekerja paling baik? Kebutuhan dan penggunaan produk oleh pembeli beragam. Ada banyak cara untuk membedakan produk atau jasa yang memiliki nilai bagi pembeli. Beberapa perusahaan saingan mengikuti pendekatan diferensiasi serupa. Perubahan teknologi berlangsung cepat dan persaingan berkisar pada fitur produk yang berkembang pesat. Apa jebakan yang harus dihindari dalam suatu diferensiasi strategi? Yang pertama, mengejar strategi diferensiasi sesuai dengan atribut produk atau layanan yang mudah dan cepat ditiru. Yang kedua, menggabungkan fitur atau atribut produk di mana pembeli melihat sedikit nilai atau mudah ditiru oleh pesaing. Yang ketiga, pengeluaran berlebihan untuk upaya membedakan secara berlebihan sehingga kualitas produk atau tingkat layanan melebihi kebutuhan pembeli. Yang keempat, mencoba membebankan harga premium yang terlalu tinggi. Strategi terfokus. Strategi terfokus mencerminkan konsentrasi pada bagian sempit dari total pasar yang ditentukan oleh keunikan geografis atau atribut produk khusus. Dapat berupa fokus biaya rendah atau fokus diferensiasi. Menarik bagi perusahaan kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki keluasan dan kedalaman sumber daya untuk mengejar seluruh basis pelanggan pasar. Strategi berbiaya rendah terfokus. Strategi terfokus berdasarkan biaya rendah bertujuan mengamankan keunggulan kompetitif dengan melayani pembeli di ceruk pasar. Sasaran dengan biaya lebih rendah dan harga lebih rendah dari pesaing-pesaing. Misalnya, TV Vizio, PC Acer, dan lain-lain. Jalan untuk mencapai keunggulan biasa sama dengan kepemimpinan berbiaya rendah. Mengalahkan pesaing dalam menjaga agar biaya tetap rendah, melewati atau mengurangi aktivitas yang tidak penting. Strategi diferensiasi terfokus. Tertarik untuk menawarkan produk atau layanan yang dirancang dengan hati-hati untuk menarik preferensi dan kebutuhan unik dari kelompok pembeli yang sempit dan terdefinisi dengan baik. Misalnya, Kashi, Tesla, Helly Hansen, dan lain-lain. Berbeda dengan strategi diferensiasi luas yang ditujukan untuk banyak orang, kelompok pembeli, dan segmen pasar. Kapan strategi terfokus layak? Ceruk pasar target cukup besar untuk menguntungkan dan menawarkan potensi pertumbuhan yang baik. Para pemimpin industri telah memilih untuk tidak bersaing di ceruk tersebut. Fokus dapat menghindari pertarungan hit-to-hit dengan pesaing industri terbesar dan terkuat. Industri memiliki banyak ceruk dan segmen yang berbeda, sehingga memungkinkan fokus untuk memilih ceruk yang sesuai dengan kekuatan dan kemampuan sumber dayanya. Apa jebakan dari strategi terfokus? Jika dan ketika pesaing menemukan cara yang efektif untuk mencocokkan kemampuan pemfokus dalam melayani ceruk sasaran. Jika dan ketika preferensi dan kebutuhan anggota ceruk bergeser dari waktu ke waktu ke arah atribut produk yang diinginkan oleh mayoritas pembeli atau yang sedikit bergabung dengan banyak. Jika dan ketika segmen menjadi begitu menarik, segmen tersebut akan segera dibanjiri pesaing. Strategi biaya terbaik merupakan perpaduan antara penyedia berbiaya rendah dan strategi diferensiasi yang melibatkan pemberian nilai lebih kepada pelanggan dengan memuaskan harapan pembeli pada kualitas, fitur, kinerja, atribut, layanan utama, dan mengalahkan ekspektasi pelanggan pada harga merupakan pendekatan kompetitif yang kuat dengan nilai pembeli yang sadar mencari produk atau layanan yang bagus hingga sangat bagus dengan harga ekonomis. Menciptakan status biaya terbaik sebagai penyedia produk atau layanan berbiaya rendah dengan atribut kelas atas. Strategi kompetitif yang sukses berbasis sumber daya.
strategi kompetitif yang sukses berbasis sumber daya, penyedia berbiaya rendah harus memiliki sumber daya dan kapabilitas untuk menjaga biaya tetap di bawah pesaing, harus memiliki keahlian untuk mengelola aktivitas rantai nilai secara efektif dengan biaya yang lebih baik daripada pesaing. Diferensiator harus memiliki sumber daya dan kapabilitas untuk menggabungkan atribut unik yang luas. Berbagai pembeli akan menemukan menarik dan layak membayar. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai teori